Sholat itu ya rubuh-rubuh gedang aja. Oh, Saya kan asal ini ya? iya tadinya saya bilang oh asal gerak nih rubuh-rubuh gedang. Ternyata enggak kan. Apa? Jadi tadi lolos agak sedikit ini juga ya. Allahu Akbar, rubuh-rubuh gedang, rubuh-rubuh gedang, rubuh-rubuh gedang. Oh gitu. Muhammad Zain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya si dua. Kok dikasih tahu ya? Biarin. Iya. Kita mah nggak ada sensor-sensoran. Siap. Gimana Kang? Pertama Kegiatan selama ini. Kayaknya udah lama nggak ketemu kita nih. iya benar. Udah lama banget. Udah berapa tahun ya? Ada tahunan ya? Kalau tahun kayaknya belum ya. Belum ya? Bulan. Terakhir ketemu itu Kang Ihan nyetak apa namanya? Minuman. Stiker ya? Stiker ya. Stiker. Iya. Ayo bercetakan ya. Siapa? Ya karena memang nih teman-teman ya, teman Kak Ihan. Ini kan nama programnya teman Kak Ihan. Oh teman Kang Ihan. Iya. Iya. Jadi ngomongin teman-teman Kak Ihan aja. Siap. Jadi Kang nama lengkapnya Muhammad Zain ya. Kang Zain ini salah satu juga founder atau pemilik atau gimana nih di percetakan? CEO aja. CEO ya. Keren banget ya. Saya kapan jadi CEO nih? Wah, siapa? Antum kan founder itu Beatbox. Di percetakan kenapa Kang? Fokus di percetakan kan? Sebenarnya nggak fokus sih kan. Oh gitu. Saya kan intuiting extrovert hasil stupid. Oh iya. Ini kan bocoran kan. Saya sensing. Sensing. Oh luar biasa. Menyenangi dunia panggung kan? Betul. Makanya betul. saya itu terjun itu. Pengen dipuji aja Kang Gian nih. Kang Gian keren nih. Kupluknya keren. Ya sensing ya. Intuiting itu keren itu intuiting. Saya intuiting extrovert. Apa tuh ciri-ciri hasilnya? Kalau intuiting saya lupa. Jadi lebih ke apa namanya mengembangkan sesuatu yang udah ada. Oh gitu. Pun juga kasus saya dengan bukan kasus maksud saya dengan percetakan itu. Di Al-Furqon kan saya tinggal di Al-Furqon. Al-Furqon itu punya mesin fotokopi dua. Oke. Warna dan apa namanya hitam putih biasa. Oke. Itu tidak termanfaatkan. Oh. Gitu. Sementara kita ada ruangan persis di pinggir jalan yang Benar. sekarang. Iya. Oke lah, action kita jadikan percetakan. Gitu. Namanya Alfu. Promosi nih. Iya nggak apa-apa. Iya. Namanya Alfu Digital Print. Kita Posisinya juga di bawah. sama, sering gitu mempromosiin orang-orang. Kita saling simbiosis mutualisme lah, Siap. saling menguntungkan. Dan produknya juga ada nih. Iya. Alfu Water ya. Alfu Water. Ada Jadi di semuanya pakai Alfu kan. Kenapa tuh? Jadi satu sisi afiliasinya ke Alfu kan. Oh, Di sisi lain Alfu tuh ya. Iya. Alfu itu artinya kan 1000. 1000 ya. Kenapa? Dan 1000? 1000 itu pernah disebut juga dalam Al-Quran. Apa itu coba? Khairun min alfi sahri. Oh iya benar. Lupa. Kayak gitu. Jadi nggak sembarangan sama Alfu. Masya Allah. Jadi nama tuh jangan boleh sembarangan ya. Iya. Nama itu doa. Tapi Kang Ihan keren. mulai dipakai di konsep. Kayaknya sensing bukan itu Kang. Sensing yang beda kali. Saya ya, introvert. Oh, sensing introvert. Introvert menyenangi dunia panggung. Ciri khasnya. Sensing itu lebih ke duit, Iya duit iya. ya kan? Gimana caranya? Ada duitnya gitu kan. Makanya ada panggilan dimanapun yang penting ada waktu. Berulang kan. Aduh. Jadi udah lama nih di apa? Di Al-Furqon nih sebagai apa? Kan? Di pondok juga. Di pondok tuh sebagai sekretaris pimpinan. Masya Allah. Saya ngabdi di Al-Furqon sejak tahun 2010. 2010 sampai sekarang. Lulusnya 2000? Nah, saya cerita dulu ya. Iya siap. Oke. Di flashback. Oke. Boleh. Saya tuh kayak gini-gini nih. Jadi saya dari SD ya. Oke. Saya SD di Lampung, karena saya kelahiran Lampung. Oh Lampung. Si Lampung. Oke. Lahir di Lampung, SD di Lampung. Oke. Udah gitu masuk ke pesantren Salafi Di mana tuh? di Lampung juga. Apa namanya? Futuhiyah 1. Namanya Futuhiyah. Di Masih ada Lampung. sekarang ya? Masih dong, lebih eksis. Masih mantap ya. Tambah eksis. Alhamdulillah.
Nah jadi di Putuhya itu 3 tahun kan. Oke. Waktu zaman saya itu masih belum apa namanya, ya masih pondok salafi biasa. Oh, ngelotok ini mah ya. Mau Udah salafi, langsung modern itu. Kitabnya udah beredel itu. Iya, enggak. Jadi 3 tahun di salafi, Oke. terus masuk ke sini, datang ke Cilegon. Oke. Awalnya juga nggak ada niat buat sekolah kan. Oh gitu. Jadi di Lampung itu, khususnya di tempat saya, Iya. tidak semua Lampung. Di tempat saya itu orang tidak terlalu mementingkan pendidikan kan. Kenapa? Yang Lebih penting lulus SD udah, kerja. kan udah ujung-ujungnya cari duit. Oke. Ketika dia lulus SD bisa cari duit, udah Selesai gitu itu ya. udah selesai. Hmm. Kan ente di situ. Nah di kampung itu nggak semuanya juga ngelanjut ke SMP gitu. Zaman saya dulu ya, Iya. tahun 2000-an juga sih. Iya. Oke. Nah akhirnya saya salah satunya dari kampung itu yang masuk ke pondok salafi, artinya melanjutkan. Oke. Nah udah begitu setelah 3 tahun di sana di pondok salafi, waktu itu ibu saya melahirkan Oke. dan anaknya meninggal. Oh, Anak ibu saya, benar. adik saya itu. Oke. Dari situ saya pulang. Oh. Oh, ini agak sedih, saya nanti nangis nggak? Ada tisu nggak ada? Ada air minum. Ada minum ya. Nah pulang ke rumah, pas ibu saya melahirkan itu dan adik saya yang perempuan itu meninggal dalam perut. Ya. Oh ya. Nggak pulang-pulang tuh, 7 hari masih di rumah, artinya nggak ke pondok-pondok tuh, sampai ke 40 hari. Nah sebelum 40 hari kakek saya meninggal, gitu. Kakek dari bapak meninggal dan 1 jam kemudian kakek dari ibu. Aisyah. Gitu. Jadi hari itu Belum hari yang kenal, ya? sangat menyedihkan gitu. Hari Senin tepatnya. Nah akhirnya kan nggak jadi lagi tuh yang tadinya mau ke pesantren, mau pulang ke pondok Putuhya itu. Akhirnya 3 hari, 7 hari sampai ke 40 hari nggak pulang lagi ke pesantren karena malu gitu mau balik lagi. Akhirnya saya diajak sama bapak saya almarhum ke sini, ke Cilegon. Dan nggak ada niat tadinya buat ngelanjutkan. Oh gitu. Begitu masuk Al-Furqan, ya di Al-Furqan komunikasinya bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya di pondok salafi cuma belajar alatnya doang gitu. Oh iya benar. Prakteknya nggak bisa. Prakteknya Gitu. nggak bisa. Tahunya gunakan di sana itu doang udah selesai. Siap. Prakteknya nggak dapat. Begitu di sini ilmu alatnya kayaknya nggak begitu matang gitu. Tapi prakteknya dia bisa. Bukankah yang terpenting dari komunikasi itu adalah prakteknya gitu. Saya waktu itu udah mikir begitu ya. Akhirnya ya udah kalau gitu saya nggak apa-apa deh sekolah asal di sini gitu. Jadi dia sempat ditawarin di sekolah yang lain gitu. Bahasanya gitu. Karena saya nggak jadi ke sana makanya kan. Yang disebutkan. Iya. Mau sekolah di situ nggak jadi. Jono lah. Ya, gitu. Akhirnya ke Pondok Al-Furqan. Nah karena saya nggak bawa ijazah, nggak bawa apa-apa, berkas itu tuh, akhirnya saya back to class 1 gitu, kembali ke kelas 1 lagi. Gitu. Jadi saya sanawiyahnya 2 tahun kan gitu. 2 tahun 2 kali. Gitu. Pinter berarti kan? Belum tentu juga. Langsung dijawab, nggak diiyain aja gitu. Oh iya, tapi sedikit bocoran sih nilai IQ saya 1,136. Kecil lah itu. Wah. Buat Habibie mah gitu. Saya jangan lagi ngerjain IQ-nya lagi males-malesan, kan bisa aja kan? Oh, iya. Tes kalau berarti bisa benar berubah, bisa berubah. Iya. Makanya saya lebih ke Stephen itu. Oh iya, lebih setuju ya. Extrovert. Sama siapa tadi itu? Saya sama siapa kan? Rasanya sama Mbak Obi. Om Bobi. Siapa itu? Saya nggak tahu. Di rumah Stephen Banten ya? Oh iya. Iya. Kalau saya paham Pak Rijal. Pak Rijalnya. Iya. Kemarin saya podcast sama beliau. Oh iya. Saya belum podcast lagi, kedua kali dia belum ketemu lagi nih. Oh udah pernah. Iya luar biasa. Nyambung gitu ya. Lanjut Kang. Terus gimana? Jadi memutuskan untuk ngabdi di pondok. Kenapa milih ngabdi di sini? Sebenarnya ngabdi itu bukan pilihan tadi. Oh kenapa? Ngabdi itu ketentuan dari pesantren. Oke.
Jadi seperti yang kita tahu setiap modern itu Pasti kalau ngabdi. kalau dulu ya, sekarang kayaknya udah nggak begitu wajib. Oh nggak wajib ya? Nggak begitu wajib, pilihan mau ngabdi atau enggak. Oh gitu aja. Cuma waktu itu masih ada kewajiban mengabdi, maka saya ngabdi. Oh gitu. Ngabdi 1 tahun, wajibnya gitu ya. Sisanya sunnah. Senang. Tapi kalau dari 2010 sampai sekarang berarti saya banyakkan sunnahnya. Iya. Berarti banyak dicintai sama pondok. Iya. Jadi saya tertarik lah gitu sama Al-Qur'an ini. Oh gitu. Karena saya bisa apa-apa, ya basicnya dari Al-Qur'an. Biasanya. Walaupun Sebagai wujud apa ya? wujud terima kasih. Terima kasih ya. Karena itu ya kita nggak bakal bisa membuang alma mater kita. Betul. Kecuali kita dibuang. Nggak kembali Iya. salah kata. Dikoreksi. Titit. Sensor ya. Sensor Ini ngawal. editor siapa nih? Ini mengarang. Bahasa ngarangnya. Nah, percetakan, oke. Apa namanya? Apa Ustadz juga di apa? Di Al-Furqan. Selain ngejabat di sekretaris ngajar apa? Saya ngajar tauhid kan. Insya Allah, mantap. Mantap pelajarannya. Yang ngajar kan biasa aja. Keren ini. Kita apa yang dibahas kan? Kalau kita dari Gontor, Oh, benar ya. kan kita modern itu Berpedoman ke sana ya. pedomannya kita. Aktivitas sehari-hari saya lebih banyak di pesantren. Maksudnya ya. Jadi saya rumah pesantren bukan pesantren. Kecuali ada tugas keluar ya keluar. Kayaknya pernah juga ngebuka majelis taklim ya di rumahnya ya. Bener nggak? Kak? Ya. Kasih tahu ya. Saya dapat informasi dari Intel ini. Ya kan, Ah, jadi gimana? itu berawal dari keprihatinan kan. Gimana? Jadi kan kalau yang ngurusin anak-anak kecil itu udah banyak. Iya benar. Rata-rata ada guru ngaji setiap kampung Ada. dan itu targetnya adalah anak kecil. Iya benar. Sementara orang-orang yang sudah terlanjur tua, Iya. dalam tanda kutip, Iya. terlanjur tua, itu belum ada yang ngebimbing. Oh benar. Bahkan saya agak sedikit miris begitu ngobrol face to face gitu ya sama salah satu warga itu tentang sholat gitu. Oh gitu. Pertama itu kan. Gimana? Oh, saya dulu malah Pak Ustadz, sholat itu ya rubuh-rubuh gedang aja. Oh Saya kan, asal ini ya. iya tadinya saya bilang, oh asal gerak nih rubuh-rubuh gedang. Ternyata enggak kan. Apa? Jadi, aduh ya mas, agak sedikit ini juga ya. Allahu Akbar, rubuh-rubuh gedang, rubuh-rubuh gedang, rubuh-rubuh gedang. Oh gitu. Iya, kan saya berpikir tadinya rubuh-rubuh gedang tuh Asal imam melakukan. ruku, ikut ruku, Iya. asal mengaku. Ternyata itu jadi bacaannya gitu. Oh gitu. Apakah dia yang salah tangkap dari gurunya gitu ya? Oh iya jangan. Atau kalau sampai emang gurunya begitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pas ruku, terus ruku bacanya apa? Ya ruku juga sama, rubuh-rubuh gedang, rubuh-rubuh gedang. Astagfirullah. Itu miris dari situ. Akhirnya mulai itu ya. Akhirnya, wah ini saya nggak bisa tinggal diam. Oh, benar. Saya tinggal di situ, berarti saya punya kewajiban dan tanggung jawab untuk gimana caranya teman-temannya ikut hijrah. Itu bapaknya, bukan bapaknya, udah tua. Betul ya. Akhirnya oke lah kita berangkat dari orang-orang yang seumuran, bahkan lebih banyak yang di atas saya. Nah, saya megang orang yang paling ditakuti lah di kampung. Oh gitu. Masya Allah, keren. Karena emang begitu kan. Oh gitu. Ingkun tasyahman, tasbih, rosaha dan naban. Kalau emang kamu berani sama ular, pegang palanya. Oh iya benar. Jangan buntutnya, pegang buntutnya kan dicakok kan. Iya benar. Jadi begitu orang itu udah saya pegang, maka anak-anak buahnya itu sih dan yang ngaji saya waktu itu adalah maksudnya orang-orang yang bukan saya yang menarik, saya cuma pegang beliau gitu, kayaknya beliau yang merekrut teman-teman, ngaji ke rumah, kan orang bingung ya biasa nyekek botol ngajak ngaji. Sampai gimana caranya kan? Ya, Metodenya gimana? metodenya dari pendekatan. Kan saya juga belajar psikologi kan. Iya, siap. Jadi Ajarin saya lah. terus bagaimana cara mempengaruhi orang kan ada metodenya belajar. Terus saya Sampai bisa dia jadi gitu. Iya. Ya kan selain hidayah dari Allah kan ya. Ya hidayah dari Allah kan. Ada upaya manusia kan maksudnya. Baik salah kalau hidayah walakin Allah yang hadi. Jadi
doa itu udah pasti. Oh gitu. Saya ini mau ketemu sama orang yang paling sangar gitu, maka doa itu. Awal-awal apa gimana? Cuma dijelasin lah metodenya biar siapa tahu bisa menginspirasi kan. Oh iya gitu. Bener kan? Jadi apa ilmu ini perlu di-sharing gitu Mas. Jadi saya belajar dari pengalaman guru saya, pimpinan saya. Oh gimana? Abah Lukman Harun. Beliau kan sama metodenya begitu. Gimana? Jadi apa yang saya terapkan waktu itu pun di awal-awal itu adalah duplikasi dari apa yang diterapkan oleh Pak Kiai. Nah, kemudian jadi duplikasi ke orang lain kan. Ya. Jadi untuk masuk kepada lingkungan seperti itu, dia berusaha masuk dulu. Oh gitu. Jadi dia senangnya apa kita? Kata beliau kalau cerita kita, ya kan fasilitasi bawa kita tampil ngamen. Ikutin aja alurnya dulu, asal minimal dia segan kalau mau minum gitu kan. Mau minum depan kita segan, bukan minum ini ya, minum yang Mana kotek ya? segan. Oke. Akhirnya kan dia melakukan hal yang positif gitu. Berbaur sampai dia berani nyaman sama kita, baru kita masuk. Oh gitu. Itulah metode yang saya. Enggak langsung. Enggak langsung. Oh, salam. Gitu. Oh, enggak gitu tahunnya. Ya gitu ya, insyaallah. Jadi masuk enggak langsung, ngapain? Ente minum haram enggak tuh. Oh, Ya sebagaimana turunnya wahyu tentang minum juga kan enggak Iya, langsung enggak langsung. dinama khamru wal maisir. Iya. Tapi ada juga kalimat apa namanya? Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Sekarang. Jangan mendekati sholat sedangkan kau dalam kondisi mabuk. Oke. Itu bertahap gitu. Iya, betul. Belajar dari situ. Nah mungkin abah Lukman itu belajar dari situ dan saya belajar dari beliau. Gitu. Walaupun saya nggak pernah melihat prakteknya, tapi beliau Pernah menyampaikan. itu. Kebetulan kan beliau thinking introvert kan. Oh iya. Thinking introvert itu punya power terhadap intuiting extrovert. Oh iya. Jadi saya kalau beliau ngomong gitu aja tuh nggak bisa nolak gitu. Iya. Akhirnya belajar dari situ saya terapkan. Itulah yang saya terapkan. Masalah itu mau apa? Bahkan di dalam kajian itu saya kan nggak ngerokok ya. Iya. Mohon maaf kalau teman-teman ngerokok. Dia ngerokok ya bebas aja. Yang penting kan apa yang saya sampaikan atau menerima itu dulu tuh. Iya. Nah pernah sempat pas lagi halakoh begitu Iya. dengan halakoh cara kita gitu. Iya. Kalau kita sebutnya kohwah gitu, ngohwah. Iya. Ngohwah itu ngopi gitu. Iya. Jadi ada rokok, ada kopi, ada rokok, ada kopi. Setiap depan kita itu ada rokok, ada kopi. Iya. Tapi tetap ngaji. Tapi mudah-mudahan ini bukan wala talbisul haqqa bil batil ya. Iya. Tapi ini metode. Lagi-lagi ini ada metode. Sebagaimana Wali Songo dulu kan Iya. pakai alat musik, Wayang wayang itu kan diganti metode gitu kan. Yang penting kan substansinya apa yang disampaikan. Itu yang saya lakukan. Enggak pas lagi halakoh begitu. Teman saya nelpon dari India. Namanya siapa? Falah. Pas nelpon video call, lihat lagi di mana? Saya lagi halakoh nih, lagi ngaji. Tapi teman-teman pada ngerokok. Langsung dimatiin sama dia. Oh gitu. Gimana katanya ngaji kok pakai rokok, langsung dimatiin. Kan dia nggak lihat menilai apa yang dia lihat gitu ya. Tidak melihat itu kan. Jadi kalau saya sih metodenya waktu itu ada metode pendekatan. Biar diterima dulu lah. Iya gitu. Nggak bisa. Kita nggak bakal bisa mengubah satu kaum ya kalau kitanya nggak ngelakuin pendekatan dulu ya, nggak dibetul. Dengan bahasanya apa sih? Apa nih berdakwah itu dengan bahasa kaum tersebut? Iya. Apa sih apa? Soalnya kan lupa. Ya ini begitu. Ya itu yang gitu lah ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau ketahuan tuh saya sampai ini. Jadi berapa sekarang nih? Peserta atau apa? Yang ikut majelis taklim? Nah gini kan, di mana-mana adanya nabi pasti ada pengikut dan ada yang menolak. Oh iya. Pengikut itu. Itu pun yang saya rasakan. Oh gitu. Jadi waktu itu saya berbenturan sama ketua pemudanya. Oh gitu. Ketua pemuda tapi bapak-bapak, tapi baperan saya. Iya. Mohon maaf kalau dia. Jadi kan teman-teman tuh udah gua banget tuh, artinya gua banget tuh apa yang saya bilang oke gitu. Gimana kalau kita berarti oke? Gimana kalau kita begini oke? Karena tadi hatinya udah kena. Kalau kata Ustaz Somad, sentuh dia tepat di hatinya, Maka dia akan jadi misalnya. Ini mau lagu kan? oh iya lagu ya. Tapi saya yang dengarnya dari Ustaz Somad. Iya. Gitu. Oke.
suatu ketika dia mengusulkan sesuatu. Oke. Tapi dia juga pernah ikut halaqah bersama kami. Oh, benar. Jadi ruangan itu segini lah kan, sampai sana tuh penuh gitu orang ini. Dia dari A, dan saya ngajar itu dari Iqra kan. Kan banyak di antara mereka itu yang Iqra aja nggak bisa gitu. Oh iya benar. Kan sangat miris gitu. Miris benar. Ini A, ini B, gitu. Dari gitulah gitu. Terus baru naik yang nyambung gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu ya, ada progres lagi. Oke. Nah di sisi lain kita juga buat pengajian umum. Gitu. Memang awalnya kan kajiannya Iqra doang. Gimana caranya mereka bisa baca Quran? Oke. Minimal benar baca Al-Fatihah. Benar. Karena Kan buat sholat. Buat sholat, Iya. gitu kan. Jangan sampai rubuh-rubuh gedang lagi. Gitu. Ya. Jadi gimana caranya sholat itu udah benar aja baca Al-Fatihah. Minimalnya itu. Dan alhamdulillah tuh ada progres. Ya, tato masih ada. Yang ini kan nggak bisa dihilangin ya. Tindik gitu. Bisa itu kan? Asal nggak dipakai. Iya, nggak dipakai mas. Masa nggak dipakai? Cuma kan masih ada kelihatan gitu. Saya pernah ditindik kan? Oh ya? Iya. Di mana? Di telinga. Oh. Gak bener, nggak dibaca gak bener nih. Terus jahiliyah lah. Jangan ikut. Itu masa jahiliyah. Iya gitu jahiliyah. Pernah ngikutin gitu. Pernah kan? Pernah. Cuman minum enggak sampai gitu. Itu jadi wawancarin saya sih. Itu berapa lama? Di MTS dulu kenal gabung. Di MTS. Iya, gabung sama teman-teman yang konotasinya itu, tapi solidarnya tinggi. Anak-anaknya solidarnya tinggi gitu tuh. Justru itu kan lebihnya orang-orang begitu. Nah, iya. Solidaritasnya Tinggi. Yang kadang dengan orang yang agamis malah solidaritasnya enggak. Saya agak mikirnya kurang nyamannya gitu. Kok lebih ngerti solidaritas itu orang yang mohon maaf ya, yang nggak ngerti agama, tanda kutip, dibanding orang yang ngerti agama. Kayak dulu ada kasus motor mogok di sini, gimana? Langsung disamperin gitu. Langsung disamperin, bensin. Bener banget. Itu lagi langsung gitu. Langsung kasih. Ya kelebihannya itu lah. Kelebihannya. Makanya sebenarnya dakwahnya itu lebih ngena kalau sama orang kayak gitu katanya. Kalau Stephen bilang gampangin ngedakwahin orang yang kayak gitu katanya, dibanding ngedakwahin orang yang sudah ngerti agama. Ya, sudah ngerti. Iya, dulu kan saya waktu zaman kuliah itu ikut gabung sama Anjal, anak-anak jalanan. Oh gitu, pernah ikut juga kan? Pernah, enggak jadi anjalnya kan? Enggak, maksudnya berdakwah di situ. Pernah sesekali ngisi di kajiannya di hari di malam Selasa kan. Itu kan waktu itu pimpinannya Om Baskom, Om Rizky. Saya waktu itu pernah ngadain acara peringatan Hari AIDS sedunia. Oh iya. Tahun berapa saya lupa itu. Di Ramayana. Yang jelas itu kayaknya sih acara terbesar. Gitu. Nah dari situ saya lihat itu solidaritasnya. Saya belajar dari situ awalnya. Ya. Setelah lulus kuliah, tetap masih kalau ketemu tuh kan gitu masih asik gitu. Masih asik kan? Ya gitu. Yang tatoan gitu. Yang tatoan rambut gimbal itu. Iya. Terus alhamdulillah teman-teman yang tadinya gimbal, yang tadinya tatoan gitu. Kalau ketemu tuh, Sat, masih ingat gak? Siapa? Dia udah dibotak kan? Iya. Kan beda ya, dari gimbal ke botak. Ini, oh ya Allah, rambut kemana rambut? Iya, jadi care-nya apaannya gitu. Kayak saya dulu pernah digabung di Beatbox ya kan. Itu yang ntar kalau itu ya ada yang mabok segala macam gitu. Ngeliat kita penampilan puput, bahasa mereka kan kurang gaul ya. Wih, sepatu lu jelek amat sih, sini nanti gua pinjemin ya. Yang bagus katanya. Sepatu kayak gini banget buat pentas, nggak bagus gitu digituin. Saya bilang nih orang. Iya ya, saya bilang kelem banget ya sama kita. Kita yang ngerti agama kadang-kadang, mohon maaf ya, yang ngerti sedikit agama itu, oh Masya Allah perhitungan banget sama orang gitu. Dia mah nggak perhitungan gitu maksudnya, gitu. Minum apa? Nanti malam mah beda minumnya katanya. Saya udah mikir udah kesana kan. Iya, tapi kan gini, begitu awal-awal mereka masuk ya, meninggalkan dunia seperti itu. Dan alhamdulillah saya bilang itu total mereka tinggalkan. Oh gitu. Alhamdulillah berkat itu tahu. Begitu beberapa minggu ada keluhan tuh saat itu saya waktu apa ya, saya sebut minum gitu waktu tempat-tempat hiburan itu nggak pernah kan apa namanya susah dari uang sekarang kayaknya susah gitu ya. Oh iya.
Saya bilang ya itu ujian buat antum, kuat apa enggak menjalaninya gitu. Karena memang ya hati-hati loh gitu, tidak semua nikmat yang diberikan itu benar-benar nikmat. Tidak belum tentu sesuatu yang asik diterima itu adalah nikmat. Bisa jadi itu istidroj gitu kan. Iya benar. Gitu. Atau dikasih sok mau ngapain gitu. Tempat udah disediain di neraka saya nunjukin. Tempat disediain di neraka gitu. Silakan puas-puasin gitu. Bisa jadi begitu loh. Iya. Oh iya rasanya. Iya. Sekarang mau ujian. Nggak bakal lama. Dan nggak bakalan lama selama aku sabar. Ya, akhirnya tadinya kan sempat lemes dulu. Iya. Mau balik lagi. Ngecas Ya, itu lagi. tadi makanya harus Berjamaah. kita buat grup kan namanya charger iman itu. Sengaja nama grupnya juga itu charger iman. Gitu galau, udah tulis aja di situ sebenarnya. Karena kita sharing sampaikan di situ. Masya Allah. Gitu kan. Masya Allah. Salam ya teman-teman. Kan belajar dari kami. Oh iya belajar. Saya berdua sama anak-anak doang. Iya gitu Masya Allah. Ya jadi. Ya minta doanya sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tadi yang Istiqomah ya. memutuskan untuk hijrah bisa istiqomah. Itu paling penting. Ya, karena ya kita juga belum tentu. Dan sekarang kan kita lagi off nih. Oh gitu. Lagi off ya. Tadi yang sempat mau saya ceritain nggak jadi tadi kan. Apa saya ceritain sekarang? Apa ya? Saya lupa. Yang mana sih? Ya yang sempat flash sama apa namanya? Oh itu. Iya itu gara-gara itu. Ceritanya ketua pemuda ini mengusulkan, kan ada dana nih, mengusulkan untuk buat apa gitu, nggak saya sebut namanya, buat ini gitu. Nah teman-teman ini diskusi, memutuskan itu kan nggak penting, yang penting mah ini, gitu. Kita buat ini aja. Nah, kesinggung lah nih ketua pemuda ini, gitu. Dia kan pengennya Dikabulkan lah. iya gitu. Teruskan. Akhirnya nggak kebikin akhirnya. Nah, untuk menjaga itu udahlah kalau gitu kita netral dulu. Kalau ada pengen pertemuan gitu kita kondisional aja. Jadi nggak rutin lagi kayak dulu kan. Iya. Malamnya kita ngopi di mana nih? Ngopi di mana? Gitu. Jadi kita nggak hilang tuh kopi tuh. Cuma sekarang nggak ada kopi. Nggak ada rokok Gitu. ya? Dan Main rokok masih? rokok masih. Karena kan itu istilah pak ya. Maksudnya Iya. Ya tergantung sudut pandangnya lah. tergantung sudut pandang. Kalau saya sih yang bilang nggak ngerokok gitu. Iya. Jadi kita. Insya Allah nggak. Oke. Insya Allah. Jangan sampai dulu. Karena saya pernah dulu badung-badungnya saya ngerokok. Oh pernah ngerokok kan? Pernah. Oh iya dong. Anting aja. Iya. Iyalah. Kalau saya dulu pernah kan pakai anting. Cuma yang tahu nggak yang magnet itu? Oh iya. Yang ditarik sedikit gitu. Oh iya tahu. Ya kayak pakai kalung juga pernah. Ya waktu jahiliyah rasanya. Pakai anting. Kalau sampai di sini saya nggak mau. Bukan nggak berani, ya nggak mau. Oh iya. Karena alhamdulillah dari kecil saya udah dididik untuk itu agama. Bahkan waktu SD itu, SD kan kakek saya imam di masjid di kampung saya. Oh gitu. Kan masih pakai beduk. Oh iya. Sekarang udah mulai ditinggalin beduk Udah ya? enggak ya. Kakek saya wudhu, tahu beduknya ada di fit gitu tuh. Saya dalam kondisi dia pakai celana biasa gitu, nggak pakai, bukan pakaian sholat. Saya tahu beduk, terus saya ada saya pulang. Karena kakek saya nyuruhnya apa? Tabu beduk adzan. Iya. Kan nggak nyuruh sholat kan? Iya benar ya. Waktu itu. Ya. Tapi ya kenangan-kenangan kayak gitu tuh yang mungkin membuat kita ya satu lagi. Paling tidak memberikan kita pelajaran ya. Iya. Bahwa kita pernah terjerumus di dunia gitu ya tanda kutip ya ada pelajaran, dapat ilmu bekal. Terus selain majelis taklim apa lagi kan? Kegiatan kan? Ya kalau kemarin sih Ramadan biasa imam aja. Masya Allah dipanggil ya. Tapi ya Ramadan tahun ini full kan? Jadi 30 hari itu. Masya Allah. Kan biasanya di masjid sini sama di musola Bapeda. Terus karena saya diminta ngajar ngaji di perumahan Rakata. Siapa? Bukan Kang itu bukan. Ada ya? Ada tidak. Di perumahan Rakata saya ngajar ngaji habis asar. Tapi karena saya nggak kepegang saya lempar. Gitu dia yang ngurusin. Nah begitu Ramadan saya ditelepon lagi tuh suruh ngisi ceramah dulu sebelumnya. Udah gitu
apa namanya, minta imam gitu. Ya udah, akhirnya 1 bulan ini di Full. Rakata di Al-Furqan. Imam apa itu? Sholat apa kan? Sholat tarawih aja. Sholat tarawih aja. Ganti-gantian tapi ya? Iya. Bukan setiap harinya gitu bukan? Baik teman Kaihan, kayaknya mau diterusin lagi nih, waktunya bentar lagi Jumat. Iya. Benar. Kita di hari Jumat saya. Hari Jumat, sengaja kita hari Jumat. Soalnya Kang Ihan WA saya jam 4 ya. Jam 4 lewat ya. Jam berapa ya? Subuh apa sore? Subuh kan tadi ya? Subuh, habis salat subuh. Habis salat subuh ya. Salat subuh ya. Saya lupa tadi malam mau SMS, udah jam 10:30 terus takut. Tapi kalau SMS nggak saya baca kan. WA aja. Oh iya WA. Nanti saya WA. Mau apa tadi malam-malam tuh? Kayaknya kasihan amat nggak ganggu orang. Padahal saya semalam tidur jam tengah 2 loh. Oh gitu. Saya pikir bilang sana kasih privasi orang mau tidur di sana aja. Makanya aku saat subuh mumpung ingat saya bilang bisa pagi nggak kan? Habis sholat subuh memang nggak megang HP ya. Iya. Udah jam berapa? Jam tengah 6. Ya. Wih. Oke lah saya bilang gitu. Di balasnya saya pas apa tuh jam berapa ya? Jam berapa saya balas? Abis si serap tuh tidur lagi abis suruh. Itu emang godaan setan. Godaan setan ya? Paling enak soalnya di situ. Iya. Kenapa ya? Turun di masjid sengaja tuh nungguin isya di Iya. masjid. Gitu. Kalau misalkan pulang udah pasti tidur gitu. Kalau nggak saya kadang-kadang di masjid, kadang-kadang udah pulang aja deh gitu. Kadang-kadang istri ngebangunin anak gitu kan. Kadang-kadang kalau istrinya lagi nggak sholat, anak bangun sholat gitu kan. Sambil lihat HP cek, belum dibalas ya nanti lah gitu. Dan alhamdulillah anak saya tuh yang 6 tahun, yang 5,5 tahun. Udah saya biasakan gitu untuk bangun subuh. Nggak saya bangunin kan? Oh, bangunin hebat ya? Langsung saya bawa sarungnya, bawa baju kokonya, bawa pecinya, sejadahnya, saya gendong. Oh gitu, langsung aja? Sampai depan masjid saya baru tulis wudhu. Oh gitu. Masih gitu. Akhirnya wudhu dan terbiasa gitu. Oh gitu. Karena orang kalau misalnya karena Metode tuh ya? metode gitu dia, metode saya begitu. Mungkin ada yang berubah. Puasa juga kan, alhamdulillah full. Ada yang masih kecil belum wajibnya belum wajib. Ini kan kalau dia mampu, kalaupun dia siang-siang kita makan, ya saya kasih makan. Gitu. Iya. Cuma cara saya mengenalkan gini loh puasa. Gitu. Kan puasa itu mengajarkan kejujuran. Gitu, alhamdulillah puasanya full gitu. Satu hari gitu. Walaupun ya tadi banyak orang yang bilang kasihan segala macam. Ya kebiasaan aja gitu. Sholat juga kan kalau nggak dibiasakan begitu. Sampai akhirnya di titik dia waktu umur 3 tahun itu minta sunat sendiri kan. Oh iya. Gara-gara saya larang untuk ke masjid waktu hari Jumat. Kalau sholat biasa saya ajak ke masjid. Waktu belum sunat. Begitu hari Jumat nih kan, ayah pengen ikut ke masjid. Sampai nangis itu kan. Nggak boleh kan belum sunat gitu. Ya udah kalau gitu minta sunat langsung kan. Saya nggak pakai nggak pakai mikir lama. Tentuin hari, minggu depan sunat langsung gitu. Karena takut berubah lagi kan gitu. Karena dia ini umur 3 tahun dia sunat dalam, jadi mau mulai dibiasakan begitu. Kalau anak saya yang kedua lebih unik, ya gitu. Dia sibuk aja di rumah, Allah dulu saya aja sholat. Berarti kayak saya waktu kecil kan? Iya. Saya bilang mau jadi kiai gitu, saya bilang gitu aja, tak doain gitu aja lah. Saya bilang belum kali ini main aja. Iya. Udahlah. Makasih Kang ya. Ya, sama-sama. Atas obrolan hari ini mudah-mudahan dapat keberkahan dari ilmu ini. Alhamdulillah dapat ilmu baru nih dari Kang Zain ya. Apa ilmunya kan? Bagaimana berdakwah di depan orang-orang yang tanda kutip ya. Iya. Belum kena sentuh. Jadi memang ini ngomong panjang lagi. Nggak apa-apa. Jadi memang yang perlu kita latih adalah komunikasi kan. Iya. Jadi sampai ada perkuliahan jurusan ilmu komunikasi, Oh, iya. mahal banget kan. Nah, ada kisah raja itu yang saya pernah ceritain sebelumnya. Apa itu? Jadi ada raja mimpi gigi bawah, gigi atas rontok Oh iya. mimpinya. Kan orang Jawa tuh bilang kalau giginya Mati ya? ada yang meninggal gitu. Ya? Keluarga gigi atau bawah, siapa? gigi bawah rontok, keluarga adik gitu ya. Enggak gigi atas keluarga yang lebih tua gitu. Kalau atas bawah berarti kan semua. Iya. Akhirnya dipanggil ahli tafsir. Ahli tafsir mimpi maksudnya. Saya selalu mimpi begini. Gimana menurut kamu? Waduh, Paduka Raja itu berarti saudara Paduka Raja akan meninggal.
baik yang tua ataupun yang muda. Kurang ajar, kan raja begitu kan? Iya. Raja tuh insting gitu. Iya. Kurang ajar katanya. Kamu mendoakan orang keluarga saya meninggal, penjarakan dia, di penjara. Ya. Akhirnya orang kedua, menurut kamu gimana? Wah, kalau saya tidak ada tafsir lain kecuali sama seperti apa yang disampaikan. Waduh, akhirnya dipenjarakan juga. Ada satu lagi. Nah, satu lagi ini ternyata dia belajar ilmu komunikasi. Akhirnya dia ngomong gini, selamat Paduka Raja. Kan kaget rajanya. Lah gimana ceritanya? Tadi katanya saya mau ditinggal keluarga. Kok kamu ngucapin selamat? Selamat Paduka Raja. Karena engkaulah orang yang paling panjang umurnya di antara keluarga. Oke. Iya. Yang benar, kan Raja seneng. Akhirnya dikasih hadiah. Itu kan sebenarnya substansi yang disampaikan sama. Sama. Apa yang disampaikan tujuannya, goalnya sama. Cuma metode penyampaian itu penting. Keren. Sampai berjumpa lagi di teman kaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.